senang sekali saya Permatasari Arab dapat kembali menjumpai Anda di Auto Drive. Dan seperti biasa, kami sudah menyiapkan beberapa informasi menarik seputar dunia otomotif untuk Anda. Perayaan ulang tahun Vespa ke-70. Melihat dan mengulas lebih jauh Vespa Kongo milik Lembu Club 80s. Mitsubishi Pajero raih penghargaan di ajang Automotive Awards 2016. Ya, sekarang Ais sedang berada di showroom Vespa di daerah Bintaro. Enaknya sih ngobrol-ngobrol ya. Tapi ngobrol sama siapa nih? Sambil Ais cari tahu dulu enaknya ngobrol sama siapa. Nah, kemarin ya Tolovers, Vespa baru saja merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun dan dirayakan oleh teman-teman yang ada di Jakarta. Nah, sekarang gimana kalau Anda lihat dulu bagaimana keseruan dari World Vespa Day dan juga sejarah dari Vespa. Ini dia. Wow. 23 April 2016 seluruh belahan dunia merayakan lahirnya motor legendaris asal Italia Vespa. Di Indonesia, khususnya Jakarta, para pecinta skuter ciptaan Enrico Piaggio ini menyelenggarakan acara Indonesia Vespa World Day 2016 bertajuk Still Smooth as 70. Bertempat di lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, ratusan komunitas pecinta skuter legendaris Vespa berkumpul merayakan hari ulang tahun ke-70. Kita bisa berkumpul dari titik barat Indonesia sampai titik ujung timur Indonesia, dapat berkumpul di event ini menjadi satu dan merasakan kekeluargaan yang terjalin di dunia Vespa itu sendiri. Meski baru pertama kali hadir di tanah air, gelaran Indonesia Vespa World Day 2016 cukup sukses menarik perhatian anak Vespa mancanegara. Tercatat beberapa komunitas Vespa asal Malaysia serta negeri jiran lainnya turut hadir sebagai bentuk solidaritas sesama anak Vespa. Vespa yang berarti lebah dalam bahasa Italia sudah menyengat banyak orang di seluruh dunia selama 70 tahun. Bertambah usia, tampilan Vespa justru terlihat semakin muda. Pada 23 April 1946, Piaggio mematenkan merek dagang Vespa pada Kementerian Industri dan Perdagangan di Florence, Italia. Tanggal ini pun ditetapkan sebagai hari lahir Vespa di dunia. Menurut bahasa Italia, Vespa berarti lebah. Namun kelahiran Vespa sudah dipersiapkan sejak tahun 1943 oleh pemilik perusahaan Enrico Piaggio. Enrico berambisi menciptakan kendaraan murah untuk rakyat. Atas kegigihannya, motor yang bakal melegenda di dunia Vespa lahir dengan hasil desain dari Corradino Dascanio. Dari tahun ke tahun, inovasi terus dilakukan Piaggio pada Vespa. Tahun 1948, Vespa menggebrak dengan menciptakan Vespa bermesin 125 cc. Hasilnya, jumlah produksi Vespa meningkat pesat dari 2.400-an pada tahun 1946 menjadi hampir 20.000 unit. Pada tahun 1984, inovasi Vespa kembali dilakukan dengan lahirnya Vespa PK125 dan PK150 Automatic. Perubahan radikal terjadi pada beralihnya transmisi manual ke transmisi otomatis. Kedua Vespa ini menjadi cikal bakal lahirnya Vespa modern. Saat ini Vespa hanya memiliki 3 pabrik di dunia, yakni di Italia, Vietnam, dan India. Dari 3 tempat inilah Vespa kemudian menyebar ke seluruh dunia layaknya lebah. Dan kini, Vespa sudah menjadi bagian dari sejarah dunia. Ya, Tolovers, sekarang kita sama Mas Erwin nih, selaku Sales Supervisor PT Premier International Bintaro. Ya kan, bener dong? Yes. Nah, Mas Erwin apa kabar? Wah, salamannya baru sekarang. Mas Erwin, ini mau nanya dong tentang konsep dari showroom ini. Karena tadi Aing pertama kali masuk sini agak lumayan tertarik gitu ya. Bukan lumayan lagi, tapi tertarik banget melihatnya gitu. Dengan konsep gedung seperti ini, tulisannya bengkel, servis, lounge, showroom. Sebenarnya apa sih? Konsep kita ini untuk tempat tongkrongan, Mbak ya. Karena kita semua untuk komunitas bergabung di sini. Apabila dia ingin acara,
kita ada lounge, service, dan untuk tongkrong di atas di lantai 2. Oh. Nanti kita lihat ke atas, kita sambil meliput di atas, jalan-jalan, kita untuk konsepnya, kita untuk kenyamanan dan cozy. Apabila ada komunitas yang ingin meliputi acara, kita sediakan tempat free. Wah, untuk lovers di rumah nih yang punya komunitas Vespa bisa nih kalau ada acara di sini karena Betul. free ya Iya. kan, bisa nongkrong-nongkrong tapi makanannya sediain sendiri ya. Nah, ngomongin komunitas, saya juga punya nih liputan mengenai komunitas Vespa. Lihat ya. Keren banget, Mbak. Pasti Boleh dong. Nah, Auto Lovers saya mau kasih nih liputan mengenai komunitas Vespa, tapi tidak hanya itu saja, ada juga liputan mengenai Vespa dan selebritas. Ini dia. Meski sebagian besar pengguna Vespa adalah pria, bukan berarti perempuan tak bisa menikmatinya. Termasuk Ayu Anidita yang tergabung dalam komunitas modern Vespa atau Move Indonesia. Petualangannya bersama skuter Matic asal Italia berawal di tahun 2012, saat Vespa mengeluarkan varian LX 150cc berwarna pink. Kecintaan terhadap warna pink membuat Ayu tak berpikir panjang untuk menjadikan LX 150 menjadi tunggangan favoritnya. Usai bergabung bersama Move Indonesia Chapter rombongan Timur Sobat Bekasi atau yang lebih sering disebut Roti Sobek, berbagai kegiatan dan agenda komunitas menjadi tantangan baru dalam hidup Ayu yang berprofesi sebagai wirausaha di bidang konstruktor. Salah satunya saat ia melakoni touring bertajuk Ekspedisi Kilometer 0 Indonesia 2016. Bersama 9 temannya, Ayu menempuh perjalanan sepanjang 2.710 km selama 8 hari. Paling jauh terakhir Sabang, itu sekitar 3.000 km. Perjalanan 8 hari, mulai riding dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Keberadaan Ayu di komunitas Move Indonesia, khususnya chapter Roti Sobek, tidak dipandang sebelah mata. Untuk Ayu sendiri khususnya justru kebalikannya. Dia justru banyak yang menyemangati kita yang cowok-cowok ini gitu karena dia sendiri punya passion harus sampai. Gua harus sampai sebagai pencinta Vespa, gua harus sampai. Jadi kitanya tergerak gitu, tergerak kita juga ikut semangat atas Ayunya sendiri gitu. Dengan Vespa Pink miliknya, Ayu masih berkeinginan untuk melakukan perjalanan jauh bersama anak Vespa lainnya. Bagi seorang Lembu Wiworo Jati, Vespa bukan hanya kendaraan atau alat transportasi biasa. Tetapi Vespa adalah warisan keluarga yang paling berharga. Lembu yang terkenal sebagai vokalis band Club 80s, penyiar radio, dan penggiat seni ini memiliki kedekatan yang intim dengan Vespa yang dimiliki. Vespa tahun 1963 jenis VGLB ini merupakan peninggalan ayah yang merupakan mantan perwira perang. Vespa milik Lembu memang terlihat biasa saja secara kasat mata. Namun bagi para pecinta merek Italia ini, Vespa yang biasa disebut juga Vespa Kongo memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Vespa ini merupakan hadiah dari pemerintah Republik Indonesia untuk kontingen Garuda 3 yang bertugas ke negara Kongo sebagai pasukan perdamaian. Dengan melakukan proses restorasi selama lebih kurang 1 tahun, Lembu pun mencoba mereka ulang kejayaan dan kenangan Vespa Kongo ini. Rasa bangga pun muncul saat Lembu berhasil memenangkan beberapa kontes Vespa. Kalau dilihat ya nggak ada bedanya sama Vespa lain sebetulnya, karena Vespa serius macam-macam. Cuma orang yang paham akan mengerti bahwa seri ini cuma ada sedikit dan kebetulan gue punya semua medali dan historisnya, jadi itu yang lumayan berharga, bukan sekedar surat dan STNK. Tapi medali, bahkan foto-foto bokap gue pas dinas di Kongo itu ada. Jadi beberapa kali gue menang kontes, yang gue sajikan bukan mengkilap atau originalnya, tapi gue selalu membawa display, ada medali yang bokap gue dapatkan, foto-foto. Vespa yang kini dianggap sebagai bagian dari gaya hidup juga membuat Lembu merintis usaha yang dapat mengakomodasi para pecinta Vespa dengan membuat skuter rapi, tempat perawatan Vespa yang meliputi cuci motor dan juga auto detailing. Dengan konsep homey yang dibuat, Lembu berharap para pengguna Vespa dapat bertukar ide dan konsep mengenai perkembangan Vespa di Jakarta.
needs-nya orang-orang adalah orang tuh nggak cuma sekedar pengen polish ditinggal, tapi mereka pengen ngeliatin satu persatu detail enak tempatnya bisa. Nah itu belum ada, gue bikin. Keberadaan Vespa juga mampu menginspirasi seseorang untuk menunjukkan kecintaannya seperti yang ditunjukkan Lembu dengan Vespa Kongo dan skuter api. Showroomnya asik banget loh, ini baru lantai dasarnya aja. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Auto Drive.